Life could be a dream. Life could be a dream. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada berhias. Kita lanjut, kemarin sudah ada berpakaian, sekarang ada berhias, bagian dari akhlak Islam. Ya, Islam mengatur sampai ke ada berhias juga ya. Tentang ada berhias ini kita dilihat dari berbagai hal, tujuan dari berhias ini. Pertama berdasarkan objeknya, tujuannya. Tujuan berhias ini untuk siapa? Kemudian subjeknya, pelaku dari berhias ini siapa? Kemudian berhias yang diharamkan itu apa saja? Ya. Nah, berdasarkan objeknya, berhias untuk siapa? Berhias untuk suami. Bagi yang sudah bersuami, 10C belum ya? Kemudian berhias untuk siapa? Berhias di depan wanita, sesama wanita, dan lelaki yang masuk kategori mahram. Lelaki mahram adalah lelaki yang tidak bisa menikah dengan si perempuan tersebut. Siapa contoh? Contohnya adalah ayah. Berarti ayah itu adalah lelaki mahram. Kakak laki-laki, adik laki-laki itu mahram. Kemudian berhias di depan lelaki yang bukan mahram. Nah, yang bukan mahram adalah lelaki yang ada kemungkinan bisa menikah. Seperti teman satu sekolah, ya, teman satu kampus, teman bermain, teman bergaul, teman sosmed dan sebagainya. Nah, ini kita lihat objeknya ya. Nanti dilihat objeknya. Kemudian berdasarkan subjeknya, berhias untuk diri sendiri. Karena yang melakukan adalah diri kita sendiri. Kemudian berhias yang dilarang ini apa saja? Untuk laki-laki apa saja? Untuk perempuan apa saja? Nah, ini yang akan diperdalam di sini nanti. Ini yang bagian berhias yang diharamkan. Kalau berdasarkan objeknya kan tergantung tujuannya buat siapa. Kalau yang subjeknya ya dirinya sendiri, yaitu kita sendiri sebagai pelakunya. Ini berhias yang dianjurkan, diperbolehkan, ya, dianjurkan, disarankan. Kalau bahasanya sekarang direkomendasikan. Satu, memulai sesuatu dari sebelah kanan, kemudian mencukur kumis bagi laki-laki, perempuan nggak punya kumis, bagi laki-laki. Memotong kuku, kalau berdasarkan subjeknya ya laki-laki dan perempuan kan bisa memotong kuku kedua-duanya. Kemudian mencuci jari jemari tangan dan kaki, apalagi pada saat wudhu ya. Ini mencuci tangan sunnah, mencuci kaki wajib. Ya, salah satu cara menangkal virus corona katanya kan dengan mencuci tangan ya. Jadi ini berarti anjuran dalam Islam untuk berhias ini sudah dari dulu ya, untuk mencuci tangan dari dulu. Merapikan jenggot bagi yang punya jenggot, dirapihkan, jangan ini ya, jangan acak-acakan. Ada satu keterangan tapi ini lemah, menurut para ini lemah. Kalau laki-laki berwudu terus ada jenggotnya gitu kan, nah ada air yang menetes dari jenggotnya itu satu tetesan airnya itu dijadikan bidadari ya, nanti di surga. Tapi itu Allahu a'lam ya. Selanjutnya bersiwak. Ini yang gambar bersiwak. Yang belum pernah tahu bersiwak ini siwak ya, siwak. Kalau sekarang udah berubah jadi sikat gigi ya, bersiwak. Bahkan jadi pencuci mulut juga ada ya, seperti sebut saja mereknya misalkan Listerine siwak, itu sudah ada. Istinsyak itu ketika kita berwudu ya, ngapain? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung, itu istinsyak. Ada sunnah tapi ya, di dalam wudu ini sunnah. Kemudian mencabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak jangan dicukur tapi dicabut. Kalau dicukur, dipotong, nanti tumbuhnya jadi keras ya, diketek tumbuhnya jadi keras. Kalau nusuk-nusuk kan susah dia jalannya. Nah, jadi dicabut. Pak, dicabut sakit. Nah, gimana nih mencabutnya? Cabut setelah mandi. Cabut setelah mandi biasanya kan pori-porinya itu berkembang itu karena basah, jadi mudah untuk dicabut. Ya, jangan digunting, dicabut. Kalau rambut kemaluan itu baru dicukur ya, jangan dicabut. Ya, kecuali kalau kaliannya kuat ya dicabut monggo ya. Selanjutnya berkhitan. Berkhitan ini juga
yang dianjurkan ya. Kalau laki-laki malah wajib ya. Perempuan juga. Kemudian bersisir ya. Sisir ya, jangan acak-acakan rambutnya. Bercelak mah, bercelak. Bagi yang belum tahu bercelak ini. Jadi matanya dihitamin pakai ini celak. Ini namanya celak. Dihitamin. Boleh nggak? Ya boleh. Monggo. Kemudian ada berias-berias yang diperbolehkan. Laki-laki tidak boleh ya pakai sutra. Tapi kalau perempuan diperbolehkan pakai sutra. Kenapa perempuan boleh, laki-laki nggak boleh? Ini secara ilmiah juga ada alasannya. Alasannya kalau laki-laki pakai sutra, itu sutra ini merangsang, menstimulus genetik atau jiwa keperempuanan. Jadi kalau perempuan pakai batik, dia akan jadi lebih ke perempuan-perempuanan. Maksudnya punya sifat feminim gitu ya, yang lebih dalam. Tapi kalau laki-laki pakai sutra, khawatir sifat feminimnya bangkit gitu. Jadi dia jadi gemulai. Nah makanya dilarang pakai sutra. Nanti di surga baru diperbolehkan. Begitu juga pakai emas. Emas itu bisa merangsang darah-darah tertentu. Kalau perempuan diperbolehkan pakai emas, karena perempuan itu darahnya bisa keluar tiap bulan. Ya, dalam bentuk darah haid itu, sehingga boleh-boleh saja nggak masalah pakai emas. Tapi kalau laki-laki pakai emas itu menimbulkan penyakit yang mengganggu darah. Gitu. Kemudian boleh juga pakai pewarna kuku yang bukan cat, yang halal. Ya, jadi jangan sembarang pewarna kuku juga. Apalagi kalau mengandung darah babi, misalkan di pewarnanya itu sudah haram ya, ada darah babinya. Memakai perhiasan yang terbuat dari emas atau perak atau batu-batuan, kan ada macam-macam batu-batuan. Kalau laki-laki boleh nggak yang pakai batu-batuan? Laki-laki boleh, batu akik gitu ya, itu boleh. Kemudian lingkarannya, yang buat lingkaran jarinya itu jangan emas, tapi ganti dengan yang lain ya, besi misalnya, cincin besi. Ini perempuan yang sedang berhias, kartun ya, laki-laki yang sedang berhias. Contoh aja ya. Berhias yang diharamkan, ada yang diharamkan ternyata berhias itu. Apa saja? Mari kita lihat. Untuk perempuan dan untuk laki-laki. Untuk perempuan, memasang tato, menipiskan atau mencabut bulu alis. Kalau menghias alis, boleh-boleh saja ya. Tapi jangan sampai merubah esensinya gitu. Merubah esensinya. Tadinya bentuknya melengkung, kemudian dia jadi berdiri gitu ya. Wah, kemudian apalagi sampai diputer-puter alisnya gitu ya, saking banyaknya gitu. Kemudian memotong dan mengikir gigi supaya cantik. Kalau bleaching itu tahu ya, bleaching perempuan ya, memutihkan gigi. Bleaching termasuk yang diperbolehkan. Tapi kalau memotong kemudian mengikir gigi, mengikir tuh apa ya? Kayak dikikir diserut gitu, kayak diserut gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Menyambung rambut. Tadi, contoh video yang sudah kita lihat di awal tadi, menyambung rambut itu diharamkan. Menggunduli rambut. Ya, kecewa dia dengan hidupnya, kecewa dia dengan pasangannya, digunduli rambutnya. Itu nggak boleh ya. Sebagai perempuan jangan digunduli rambutnya. Ada juga ya yang rela digunduli bahkan karena tuntutan main sinetron misalnya, terus digunduli. Karena berperan sebagai pemain bola digunduli. Dalam Islam diharamkan itu. Mengikir sela-sela gigi, mengikir gigi dan mengikir sela-sela gigi diharamkan. Kalau dibersihkan ya itu justru boleh ya, biar nggak bau kemana-mana. Gitu. Kemudian untuk laki-laki memakai emas, memakai kain sutra, kecuali dalam keadaan kondisi terpaksa, dipaksa misalkan ditodong, pakai ini emas nih, pakai ini ya, pakai ini sutra nih, ditodong gitu ya dalam kondisi terpaksa, dipaksa. Kita bahas satu-satu ya, yang diharamkan ini. Pertama bertato. Menurut ulama fikih, tato itu adalah sesuatu yang najis ketika dilakukan karena di sana ada darah yang tersekat. Jadi di sini nih, di sini ketika ditusuk-tusuk ini pakai alat tertentu itu ada darah yang terambil, tersekat di situ, membeku. Ya, jadi darah itu kan sesuatu yang najis ya. Jadi kalau pendapat lain mengatakan ini haram salah satunya karena ketika bertato seperti ini menghalangi air wudhu untuk nempel. Apalagi kalau ditato di anggota-anggota wudhu gitu ya. Itu
ketika berwudu nggak masuk air wudunya, sehingga wudunya kan nggak sah kalau airnya nggak masuk. Kalau wudunya nggak sah, berarti ibadahnya, sholatnya juga nggak sah. Pak, tapi bukan di anggota wudu, misalkan di punggung bikinnya, boleh nggak? Nah, suatu saat dia punya hadas besar harus mandi, air nggak masuk, nah berarti nggak sah kan mandi besarnya. Gitu ya. Kalau bisa yang udah punya tato, misalkan seandainya ada saudara, tetangga atau siapapun punya tato, kalau bisa dihilangkan, kan ada tato yang bisa dihilangkan. Kalau tato-tato warung itu ya boleh-boleh saja ya, kan juga bisa digesek-gesek hilang ya. Ini tato yang permanen itu ya. Nah kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan. Kalau nggak bisa misalkan menyebabkan cacat fisik ya, menurut ini tidak mesti dihilangkan. Ya, insya Allah kalau dia sudah bertobat dengan tobatan nasuha, diampuni dosanya, kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih kembali, suci kembali gitu ya. Menurut Ibnu ini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, dan orang yang meminta disambungkan rambut, dan orang yang bertato. Jadi dilaknat Rasulullah. Ya, tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dilaknat gitu ya. Ada nggak orang-orang yang tatonya penuh satu badan, kemudian dia habis itu bertobat? Nah, lihat tatonya lucu-lucu ya. Ada gambar serigala ya, sama perempuan. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar bunga ya, gambar bunga. Semacamnya. Ini Dragon Ball ya. Nah, kemudian dia bertobat. Orang-orang sudah punya tato full kayak gini, lalu bertobat. Nah, kalau orang-orang seperti itu, ya kita jangan berpikiran sempit. Misalkan, kamu nggak diterima tobatnya, nggak diterima sholatnya, nggak diterima ibadahnya. Ya itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat pertobatan seseorang. Ya, yang pasti bagi seorang Muslim ini semua diharamkan. Kecuali yang tato alami ya, kerokan, angin dikerok. Nah ini kan muncul nih gambar-gambar tato kayak gini. Boleh-boleh saja. Kedua, menyambung rambut. Tadi video yang terkait tadi ya, menyambung rambut. Sambung rambut atau disebut juga dengan hair extension. Yang pernah pergi ke salon-salon kecantikan, ada pilihan hair extension. Itu maksudnya menyambung rambut. Menyambung rambut. Apalagi kalau disambung dengan rambut monyet misalkan ya, bulu ayam misalnya, itu gimana ya. Yang pasti tidak boleh dalam Islam, itu semua diharamkan. Yaitu penyambungan rambut menggunakan rambut asli atau dengan rambut sintesis atau buatan. Rambut merupakan benda hidup yang tumbuh dan terus berkembang, memanjang sesuai dengan perkembangan manusia. Pertumbuhan rambut yang makin hari makin terus memanjang sebetulnya merupakan pelepasan energi badan manusia. Di ujung rambut terdapat energi listrik katanya. Monggo diteliti. Buktinya jika sebuah penggaris, coba ya, yang ada penggaris di sampingnya bisa dicoba nih. Penggaris digosok-gosok, kemudian tempelkan ya, rambut digosok-gosok, itu akan menghasilkan medan magnet yang dapat menarik selembar kertas. Itu ada energi listriknya di situ ya. Tuh. Kok kembali ke ada berpakaian? Bentar, ini ada yang keliru sebenarnya. Oke, ada berpakaian sudah ya. Kita masuk ke ini nih. Oke, di sini ya, menyambung rambut ya. Bentar. Oke, menyambung rambut. Ini sambung-sambung kan tuh rambutnya kayak gitu. Dalam hal menyambung rambut ini, para ulama mazhab, khususnya ulama-ulama Syafi'i telah menguraikan dengan jelas. Ada perbedaan ulama mengenai hukum haram menyambung rambut ya dengan rambut orang lain. Haram menyambung rambut dengan rambut bagi laki-laki maupun dengan perempuan dalam kitab Al-Majmu', kitab tentang bab taharah, tentang bab siwak, nomor 1 halaman 364. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi ya, perempuan yang menyambung rambut atau orang yang minta disambungkan rambutnya, yang pelanggan berarti yang datang ke klinik-klinik kecantikan untuk menyambung rambut ini dilaknat ya, dan orang yang bertato. Menyambung rambut dan memakai rambut palsu. Ya, apalagi kalau tujuannya untuk menipu. Untuk menipu ya. Itu malah lebih berdosa lagi ya. Belum lama ini viral. Ada seorang laki-laki bernama Akbar, ngaku-ngaku bernama Nurul, pakai cadar ya. Pakai cadar. Tahu ya kisahnya ya.
pakai cadar ngekos di kosannya perempuan, tahun kemudian baru ketahuan. Kemudian untuk menipu misalkan ya, pakai rambut palsu untuk menipu, nah ini juga malah ada unsur-unsur tipu-tipu, goror, lebih berdosa lagi. Menghitamkan uban, ini juga dilarang, menghitamkan uban. Pernah dengar kisah ini nggak? Ada seorang kakek-kakek yang nggak jadi masuk neraka karena ada uban di kepalanya. Kenapa? Karena Allah malu ketika bahas bab malu itu, Allah malu melihat seorang laki-laki dari umat Rasulullah Muhammad SAW beruban ya. Jadi maksudnya dari usia muda sampai beruban dia jadi umat Nabi gitu. Nah Allah tidak memandang dosanya, tapi kemudian karena beruban itu Allah jadinya memasukkan dia ke dalam surga. Nah mudah-mudahan yang beruban ya, yang nantinya beruban, yang sekarang belum beruban, kalau nanti beruban, nah jangan dicat, jangan dihitamkan, ya jangan dihitamkan ubannya. Haram bagi laki dan perempuan mewarnai janggutnya atau rambutnya yang beruban dengan warna hitam. Rasulullah bersabda, "Ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawada." Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Berarti boleh dong dengan warna kuning. Boleh saja berarti kalau melihat hadis ini ya, dengan sesuatu dirubah. Kecuali warna hitam. Adapun ancaman bagi orang yang merubahnya dengan warna hitam disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawadi. Kawahasilil hamami la yarihuna raihatal jannah." Pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti pembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Mungkin begini maksudnya ya. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya dia sudah beruban. Beruban itu kan tanda sudah tua gitu ya, tanda sudah berumur. Lalu kemudian dia berhias dengan warna rambut yang berhitam sehingga seolah-olah nampak muda kembali. Dan itu semua dijadikan untuk bermaksiat. Naudzubillah. Dia bersemir dengan warna hitam tadi. Tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga wangi gitu ya. Di sana ada sungai Al-Kausar ya. Ada sungai yang terbuat dari misik. Wangi, minyak wangi yang paling wangi. Ya, dia tidak akan cium bau surga. Hikmah kenapa ini dilarang ya? Perbuatan menghitamkan uban mengandung unsur-unsur pemalsuan dan mengubah keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan warna hitam, seorang dewasa akan kelihatan seperti remaja atau orang tua kelihatan muda. Hal itu tentu berlainan dari keadaan yang sebenarnya. Udah tua jadi nampak muda. Larangan mencabut uban, ya, jangan cabut uban. Ya, mudah-mudahan nanti kita termasuk yang udah beruban ya, jadi masuk surga gara-gara uban ya kan. Hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang beruban walaupun selai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Ya, semakin beruban, ya, semakin putih, biarkan saja berarti memutih ya. Tahun 2012, Ismail Galvan dari Museo Nacional de gimana bacanya ini? Naturalis dari Spanyol ya, melakukan penelitian tentang uban. Dari hasil penelitian Ismail Galvan ini, ternyata uban merupakan tanda Anda akan memiliki hidup panjang dan sehat. Namun kabar buruk bagi Anda yang memiliki rambut merah, karena ini terkait tingkat yang lebih tinggi untuk mengidap kanker. Waduh, naudzubillah. Cek ubannya, warna putih apa warna merah? Kalau warna putih tanda panjang umur dan sehat, kalau warna merah, kalau kalian kan belum beruban ya, mungkin ibunya atau ayahnya dicek ada rambutnya yang udah memutih atau belum. Jangan-jangan memerah ya, ini harus berhati-hati, berarti harus menjaga kesehatan. Pada manusia, melanin kulit, rambut, dan bulu merupakan jenis yang sama. Hal ini membatasi pengetahuan pada konsekuensi fisiologi pigmentasi, kata Galvan. Ya, jadi ini kita harus membiarkan uban itu memutih. Kalau sudah putih semua gimana Pak? Satu kepalanya putih semua. Wah, berarti tanda sehat itu ya, uban semuanya. Kemudian sutra dan cincin emas bagi laki-laki, ini sudah dibahas di awal tadi, bahwa bagi laki-laki pakai cincin dan pakai sutra itu haram. Bagi perempuan itu halal.
Tapi kalau beli boleh nggak? Laki-laki beli boleh, ya, dihadiahkan buat perempuan, buat orang yang disayanginya. Perempuan tentu senang kan dikasih sutra, senang dikasih emas. Ya, laki-laki kalau boleh, kalau beli boleh, ya. Kalau pakai itu yang tidak boleh. Ngoleksi boleh nggak Pak? Buat investasi masa depan, laki-laki boleh. Yang nggak boleh itu dipakai. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memakai kain sutra dan emas itu haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi umatku yang perempuan. Ini dalilnya ya. Memakai ya, bukan memakan. Tadi paling salah ngomong, memakai. Dari Ali radhiyallahu KW ini harusnya KW. Ali karramallahu wajhah berkata, saya melihat Nabi Muhammad SAW memegang kain sutra di tangan kanannya dan memegang emas di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Bagi perempuan, halal. Kalau laki-laki cuma beli, halal. Cuma menyimpan, halal. Ya. Dalil lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zoomnya sebentar lagi ya mati ya. Janganlah kamu sekalian memakai kain sutra, karena sesungguhnya orang yang telah memakainya di dunia nanti di akhirat dia nggak akan pakai lagi. Waduh, nggak akan pakai lagi di akhirat di surga nanti ya. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memakai kain sutra adalah orang yang tidak akan mendapat bagian nanti di akhirat. Semakin ngeri lagi ya. Jadi laki-laki kalau punya saudara laki-laki pakai sutra, kasih nasihat. Ini pakaianmu di surga loh nanti. Kalau kamu pakai sekarang, nanti di surga kamu nggak berpakaian sutra loh. Ya. Hikmah Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan melindungi sifat keperwiraan lelaki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan dan kemerosotan. Jadi pakai emas tadi, ya pakai sutra tadi mengurangi kejantanan, ya melemahkan, ya kelaki-lakian. Jadi jangan pakai. Bagi yang laki-laki takut gemulai. Seorang laki-laki yang Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan perempuan. Jadi beda ya. Darahnya juga beda kan. Darahnya ada yang keluar kalau perempuan. Laki-laki kan nggak ada. Di balik itu ada tujuan sosial. Salah satunya adalah bagian dari program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Mencegah satu kemerosotan yang akan muncul, ya, yang akan menghancurkan suatu umat, menyebabkan sikap permusuhan antara si kaya dan si miskin. Laki-laki kaya pakai emas kemana-mana, itu kan takut menyebabkan iri hati, dengki, ya, karena tidak semua si miskin itu juga sabar, ya. Tidak semua si miskin ada yang sabar, bahkan ada yang akhirnya dia melewati batas, gitu ya. Naudzubillah. Selanjutnya mencabut alis, termasuk dosa besar. Alis dicabut. Khususnya bagi wanita, karena wanita lah yang sebagian besar melakukan perbuatan ini untuk mempercantik diri. Namun demikian, jika laki-laki juga melakukan perbuatan ini, maka ia pun akan dilaknat sebagai wanita yang juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan ya dicabut-cabut. Sakit juga loh cabut ini, sakit ya. Jadi jangan menyakiti diri sendiri. Kalau dihias boleh nggak Pak dihias? Dikasih celak begitu, boleh nggak? Boleh, yang haram itu dicabut ya. Dirubah-rubah itu yang haram. Kalau diwarnain pakai celak itu boleh-boleh saja ya. Belum lama ini ada istri seorang ustadz gitu ya. Dia mengadakan satu macam kayak workshop gitu ya. Di Instagram dikomenin oleh penggemarnya gitu. Alisnya kok begitu gitu. Jadi tebal begitu ya. Cabut alis, nggak boleh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya dan wanita yang minta dicukur alisnya, wanita yang minta direnggangkan giginya untuk mempercantik diri yang mereka telah merubah ciptaan Allah. Jadi di sini ada esensi merubah ciptaan Allah. Dikerok habisnya, terus nanti ditambal dengan alis palsu. Iya itu juga nggak boleh ya. Alis ini alis dendam nyiblorong kayak gini nih alisnya nih gambarnya. Ini untuk lucu-lucuan aja ya. Alis paguyuban tanah Cicadas. Nggak bertemu ya. Alis Korea fail. Alis naga bulu kumbaba. Alis celurit tukang begal. Alis gunung kelut kembar, ada matahari di tengah. Ya, ini ngubah-rubah seperti ini ya, nggak boleh. Ini single ya, cuma satu doang. Ini relationship. Ini NJZ ya, udah bertunangan. Ini PHP. Yang ini LDR jauh-jauhan. Ini complicated.
kacau ya. Oke, buat lucu-lucuan aja nih. Udah nggak zaman alis tebel, sekarang zamannya alis kekar. Berubah-ubah sama dia. Alis Batman, alis Superman, alis Kerasakti, alis Haji Lulung. Tebal sekali Haji Lulung ya. Winky Winky, alis Dipsy, alis Lala, alis Pop. Ya buat lucu-lucuan. Selanjutnya mengasah gigi atau mengikir gigi, ini yang nggak boleh. Kalau bleaching diputihkan itu nggak boleh. Dikikir tuh pakai ini nih, pakai alat kayak gini nih, kikir biar tajam atau biar apa gitu ya. Ini yang nggak boleh. Dalam Islam, al-falaj yang meletakkan sesuatu di sela-sela gigi. Al-mutafalijat. Wazannya bentar lagi ya. Meniru gaya laki-laki dan perempuan. Laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ini yang nggak boleh. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kecuali ada kecuali ya. Misalkan agen tertentu dari badan intelijen atau mana gitu ya untuk menyamar dalam rangka tugas negara, itu boleh-boleh saja. Dalam perang kan, dalam kondisi gawat darurat perang itu kan hal-hal yang dilarang dibolehkan. Membunuh itu kan diharamkan. Tapi kalau lagi perang membunuh boleh. Justru kalau enggak kita yang dibunuh ya kan. Tipu-tipu dalam perang ya boleh. Kalau dalam kondisi perang misalkan harus menyamar sebagai perempuan ya, seorang laki-laki, boleh-boleh saja. Tapi dalam kondisi normal, ini nggak boleh. Ya, viral kok ini ada yang tadi Padan bilang ya, mengaku sebagai Akbar ngaku Nurul gitu ya. Dia mengaku Nurul pakai cadar itu, 1 tahun tinggal di kosan-kosannya, nyewa kos di kos-kosan perempuan. Rasulullah bersabda, Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Dari Ibnu Abbas berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat yang berperangai perempuan dan perempuan yang berperangai seperti laki-laki. Usirlah mereka, kan disuruh diusir. Ya, nih waria maksudnya ya, wanita tapi pria. Waria wanita tapi pria. Diva waria Indonesia ada divanya ya. Nah, ini nih, terjaring. Ini laki-laki nih ya, mengaku sebagai lihat dengkulnya tuh, dengkul laki-laki nih gini ya. Ini waria semua ini nih, tapi tidak nampak seperti laki-laki ya. Mungkin ada yang cantik juga, udah dandan gitu ya, dandan maksimal ya. Waria, lagi dandan. Ini waria, wanita tapi pria. Dan ini diharamkan dalam Islam ya. Wanita jadi seperti pria atau sebaliknya pria jadi seperti laki-laki. Alhamdulillah ya. Ini kekar banget ya badannya ya, tapi gemulai seperti ini. Mungkin ini waria Thailand mungkin ini ya, waria Thailand. Waria wanita tapi pria, jijik ya lihatnya ya. Alhamdulillah.